Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti. Kita lanjutkan pembahasan soal TOEFL written expression-nya. Nah, ini sudah pembahasan part 6 ya. Dan bagi adik-adik atau teman-teman semua yang mau mendapatkan semua soal-soal TOEFL yang ada di channel ini, adik-adik bisa memesan e-book yang telah Miss tulis. Jadi judul e-book ini adalah Bank Soal TOEFL. E-book ini Miss tulis sendiri dan terdapat 300 soal structure and written expression. Hanya soal structure and written expression saja ya. Tidak ada soal reading atau listening. E-book ini merupakan kumpulan soal-soal TOEFL Structure and Written Expression yang dibahas dalam channel YouTube English with Miss Anti. Jadi artinya adalah semua soal-soal TOEFL yang ada dalam channel YouTube English with Miss Anti sumbernya dari e-book ini. Nah, ini sekilas tentang Miss ya. Miss adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris dan telah mengajar selama lebih kurang 8 tahun, khususnya dalam TOEFL. Adik-adik bisa subscribe channel YouTube Miss, yaitu English with Miss Anti, dan juga bisa follow IG Miss, English with Miss Anti, double E. Nah, ini adalah konten atau daftar isi dari e-book ini. Terdapat lebih kurang 53 halaman. Ini semua adalah topik-topik soal TOEFL yang ada di e-book ini. Ini adalah halamannya. Halaman 1 berarti soal-soal tentang subject verb agreement. Halaman 2 berarti soal-soal tentang parallel structure, dan yang terakhir itu soal-soal tentang causative verb. Written expression-nya ada 16 bagian, jadi ini merupakan soal yang sangat banyak ya. Kemudian di bagian akhir, adik-adik juga akan diberikan kunci jawaban. Bagaimana cara menggunakan e-book ini? Seperti yang telah Miss bilang sebelumnya, ini adalah halamannya. Halaman 1 berarti soal-soal tentang subject verb agreement. Maka ini adalah halaman 1 berarti soal-soal ini adalah tentang subject verb agreement. Bagi adik-adik yang ingin mendapatkan penjelasan materi TOEFL tentang subject verb agreement, bagaimana cara cepat menjawab soal tentang subject verb agreement, dan pembahasan soal-soal ini, jika komputer atau smartphone adik-adik terhubung dengan internet, maka adik-adik bisa langsung klik link ini, kemudian adik-adik akan diarahkan ke video YouTube yang membahas tentang soal-soal ini. Atau kebetulan jika e-book ini telah adik-adik print atau adik-adik jadikan hard copy-nya, adik-adik bisa salin link ini di beranda YouTube. Maka adik-adik juga akan dihubungkan ke video yang membahas soal-soal ini. Sekarang misalkan klik link ini. Oke, maka adik-adik akan langsung diarahkan ke video yang membahas soal-soal tersebut ya. Jawab soal TOEFL subject verb agreement. Jadi teman-teman semua siapkan kertas dan penanya. Oke, itu dia ya. Ini Miss tutup saja dulu ya. Kemudian space ini bisa adik-adik gunakan untuk membuat catatan. Dan ini adalah kunci jawaban dari semua soal-soal yang ada di e-book ini. Untuk menyempurnakan proses belajar adik-adik, segera saja pesan e-book ini. Cara pemesanannya sangat gampang. Cukup hubungi nomor ini dan pelayanan akan dilayani hanya lewat WhatsApp. Harga e-booknya sangat terjangkau, hanya Rp30.000, dan adik-adik sudah dapat 300 soal TOEFL Structure and Written Expression. Oke, sekarang kita bahas soal TOEFL ini. Miss akan membagikan strategi dan tips yang benar-benar jitu yang bisa adik aplikasikan ketika adik ujian TOEFL atau dalam menjawab soal TOEFL. Yang pertama, ini adalah soal TOEFL Written Expression ya. Kalau soalnya seperti ini, berarti adik-adik mencari jawaban yang salah, tidak mencari jawaban yang benar. Kalau soalnya adalah pilihan ganda, baru kita mencari jawaban yang benar. Tapi ini adalah mencari jawaban yang salah. Jadi jangan terjebak ya, jangan salah ketika ujian. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ada tipsnya, ada strateginya. Oke, yang pertama, kita sebaiknya fokus dulu pada kata yang digarisbawahi. Jangan diartikan, jangan dibaca dulu, fokus pada kata yang digarisbawahi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihatnya? Yang pertama, adik-adik cari dulu kata kerja atau auxiliary verb. Ini auxiliary verb ya. Verb adalah kata kerja. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Nah, auxiliary verb ini terdiri dari apa saja? Ini harus dihafal ya. Auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. Nah, semua jenis to be masuk ke dalam auxiliary verb. To be bentuk yang sekarang itu is,
am, are. To be bentuk lampau, was, were. Kemudian ada juga kata kerja bantu do, does. Do, does. Bentuk lampaunya adalah did. Kemudian ada have, ada has, ada had. Nah, ini semua adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke, sangat gampang ini diingat karena adik-adik pasti sudah familiar dengan kata-kata ini. Jadi, yang pertama, adik-adik harus lihat dulu apakah di dalam soal ini ada verb atau auxiliary verb yang digaris bawahi. Karena kalau kita mulai dari dua bagian kata ini, maka itu akan sangat memudahkan kita. Kita lihat di sini ya. Yang nomor satu ada for, ada were, ada neighboring, ada middle, leave, valley. Ada verb tidak yang digaris bawahi? Kata kerja. Kata kerja tidak ada ya. Kalau for itu selama berabad-abad. Jadi for ini bisa artinya untuk, bisa artinya selama. Kalau dia berarti selama, setelahnya adalah keterangan waktu ya. For 1 week. Berarti selama 1 minggu. Nah, kemudian ada were. Were ini apa? Auxiliary verb. Mana dia? Ini ya. Were ini adalah auxiliary verb. Nah, berarti kita mulai dari yang B dulu. Kemudian setelah kita mengetahui ada verb atau auxiliary verb yang digaris, apalagi langkah kita sesuaikan dengan subjeknya. Berarti ini yang pertama, cari verb atau auxiliary verb. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan subjeknya. Nah, ini yang digaris adalah were ya. Nah, yang mana subjeknya? Berarti kan subjek itu kan letaknya di awal. Berarti dari sini, dari for ini sampai tree. Nah, apakah semua subjek? Tidak. Karena di sini for century adalah keterangan waktu selama berabad-abad. Jadi keterangan waktu itu bisa letaknya di awal, bisa letaknya di akhir kalimat. Jadi ini berarti tidak masuk subjek ya. Kemudian kalau ini tidak subjek, yang mana subjeknya? Berarti tinggal yang ini. Nah, the Huangaro tree. Subjeknya berarti cuman ini. Ini gimana, Miss? Ini adalah keterangan waktu. Kalau bahasa Inggrisnya adalah adverb of time. Yang menjadi subjek intinya adalah ini. Kemudian, adik-adik harus ingat lagi. Ini sudah sering sekali Miss ulang ya di channel ini. Kita harus tentukan lagi subjeknya tunggal atau jamak. Oke, kalau subjeknya tunggal, ini subjek ya, S-nya, subjeknya tunggal, maka kita pilih verb atau auxiliary verbnya yang mendesis. Verb atau auxiliary verb, ini singkat ya, jadi auxiliary verb mendesis. Yang mendesis itu apa saja? Mulai dari auxiliary verb. Yang mendesisnya berarti is, am, are. Yang mendesis mana? Is. Ya kan? Was, were. Yang mendesis mana? Was. Do, does, did. Yang mendesis mana? Does. Have, has, had. Yang mendesis mana? Has. Nah, berarti kalau subjeknya tunggal, pilih saja auxiliary-nya yang mendesis. Pilihannya itu. Kemudian, kalau dia kata kerja, nah, kata kerja itu kan bisa verb asli atau verb yang ditambahkan s atau es. Ya kan? Ada verbnya asli atau verb satu ya, yang tidak ditambah apa-apa. Misalnya go, eat, drink. Nah, ada lagi kata kerja yang ditambahkan s atau es. Ini s atau es ya. Misalnya kalau go jadinya goes. Kalau eat jadinya eats. Kalau drink jadinya drinks. Nah, ada yang asli, ada yang ditambahkan s atau es. Kalau subjeknya tunggal, maka verbnya kita pilih yang mendesis. Yang mendesis berarti ini. Oke, tunggal mendesis. Verb atau auxiliary-nya mendesis. Kalau subjeknya jamak, subjek jamak ya. Nah, berarti kebalikannya, verb atau auxiliary verb tak mendesis atau tidak mendesis. Yang tidak mendesis yang mana? Berarti sisanya am, are, were, do, did, have, has. Itu yang tidak mendesis kan? Kemudian verbnya verb asli. Nah, ini
Tipsnya ya, ini strateginya. Kalau adik-adik mengingat ini, maka untuk menjawab soal TOEFL pasti sudah sangat gampang. Kembali ke sini, ini where. Subjeknya ini. Tunggal atau jamak? Tunggal. The huangaro tree. Pohon huangaro. Tree-nya tunggal atau jamak? Tunggal. Kalau jamak berarti pakai S. Tree. Satu buah, satu batang pohon. Kalau tambahkan S berarti banyak pohonnya. Sama kayak book. Satu buku ini. Kalau kita tambahkan S, books. Lebih dari satu. Untuk kata benda ya, jadi kata benda kalau dia jamak atau lebih dari satu, tambahkan S. Tambahkan S ya, kata benda. Kata benda ya, kata benda kalau dia lebih dari satu, tambahkan S. Nah, lihat di sini, tree. Tunggal ya, kan tidak ada S-nya. Subjeknya tunggal. Ini subjeknya tunggal. Kalau tunggal, bagaimana? Kalau tunggal, kita pilih yang mendesis. Verb atau auxiliary yang mendesis. Ini where. Where ini mendesis atau tidak? Tidak. Maka yang salah adalah B. Seharusnya kalau where ini kan bentuk lampau ya. Maka seharusnya kita pakai was. Yang sama-sama bentuk lampau juga kan was atau where ya. Ini kan setara ini ya. Is, are, ini kawannya satu. Was, where, ini satu kawannya. Satu kelompok dia kan. Do, does, did juga satu kelompok. Have, has, had juga satu kelompok. Nah, berarti where tidak cocok. Maka kita pakai was di sini. Berarti ini seharusnya adalah was. Gampang kan? Oke, kita lihat nomor 2. Occur and so is needed trigger. Apa langkah kita? Cari verb atau auxiliary verb yang digaris. Apakah ada? Ada. Ada dua malahan. Occur dan is needed. Ini ada occur. Occur ini artinya muncul. Kemudian langkah kita apa lagi setelah cari verb atau auxiliary verb yang digarisbawahi? Kemudian langkah kita adalah sesuaikan dengan subjeknya. Sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya mana? Ini sebelum verb atau auxiliary yang di awalnya ini. Ini semuanya adalah subjek. Oke, ini subjek ya. Breeding in most organisms. Ini subjeknya kan panjang ya. Sama kayak gini nih. Nomor 1 ini kan panjang juga. Cuman for century tadi kan enggak keterangan waktu ya, berarti dia tidak subjek. Yang subjek cuma ini. Kemudian nomor 2, apakah semuanya subjek? Panjang ya. Panjang. Subjek itu kan dia pasti kata benda. Yang mana yang subjeknya di sini? Organism kah? Atau breeding kah? Mesti ingatkan lagi ya, subjek itu pasti kata benda. Di sini breeding artinya pembiakan. Organism, organisme. Sama-sama kata benda ya. Ini pembiakan, kata benda. Ini organisme juga kata benda. Yang mana yang jadi subjeknya? Pembiakan kah atau organisme kah? Kalau ini jelas ya, kata benda cuma satu. For centuries itu kata keterangan waktu. The huangaro tree baru kata benda. Ini ada dua kata benda, breeding sama organism. Yang mana menjadi subjek intinya? Kita harus mencari subjek intinya. Nah, jika panjang seperti ini ada preposisi. Tipsnya dalam menentukan subjek inti, ini ada preposisi ins. Nah, berarti yang menjadi subjek intinya adalah yang ini. Sebelum preposisi. Berarti ini tidak subjek inti. Maka yang menjadi fokus kita adalah yang breeding ini. Breeding ini tunggal atau jamak? Masih tunggal ya. Kan tidak ada S-nya. Kalau kata benda dijadikan jamak berarti kan tambahkan S. Jadi kan ini tunggal ya. Kalau subjek tunggal, ini kan tunggal ya. Ini subjeknya tunggal. Kalau subjek tunggal gimana tadi? Pilih verb atau auxiliary yang mendesis. Maka di sini occur. Tidak mendesis ya, tidak ada S-nya, maka harus kita tambahkan S-nya di sini. Maka yang salah di sini adalah A. Seharusnya adalah occurs. Oke, sangat mudah, sangat gampang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Oke, apa tadi triknya? Cari verb atau auxiliary verb yang digaris, sesuaikan dengan subjeknya.
Adakah verb atau auxiliary verb yang digaris? Ada, where. Ini auxiliary ya. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya berarti turtles. Turtle artinya kura-kura. Pakai S ya, berarti kura-kuranya jamak. Kalau jamak, subjeknya berarti verb atau auxiliary verbnya tidak mendesis. Maka ini where, tidak mendesis ya. Oke, berarti where benar ya. Oke, jamak itu auxiliary-nya tidak mendesis. Berarti ini sudah tepat. Kemudian among the first group of animal. Among, ada between. Ya kan artinya di antara ya. Apa bedanya? Kalau among di antara banyak. Di antara banyak benda. Kalau between di antara dua benda. Ini ada Udin, ada Ujang, ini ada Jack. Ini ada Udin, ada Jack, ada Ujang. Ini posisi duduk ya. Nah, Jack ini duduk di antara Udin dan Ujang. Kita pakai among atau between? Between ya, karena di antara dua benda. Oke, among the first group of animal. The first group of animal, ada grup binatang. Berarti antara banyak benda ya, tidak di antara dua benda tapi banyak benda. Berarti emang benar. Ini benar, ini benar. Group of animal. Nah, yang namanya grup pasti binatangnya banyak ya. Berarti kita butuh S di sini. Maka yang salah adalah C. Bagaimana dengan D, the C? Benar ya? Pemakaian the sini sudah benar. Saya sebelum benda itu pakai the, itu benar ya. Kemudian benda yang satu-satunya di dunia itu memang harus pakai the. The moon. Itu harus ada the-nya karena moon cuma satu di dunia ini. Ya kan? Dimanapun negaranya ya moonnya, bulannya ya sama. The sun. Matahari cuma satu kan? Maka kita pakai the. Apalagi misalnya the Borobudur Temple. Borobudur Temple. Anggap aja tulisan bagus ya. Candi Borobudur, satu-satunya di dunia, iya, maka kita pakai the. Apalagi yang menjadi landmark. Misalnya di Bukit Tinggi ada jam gadang ya, jam gadang. Nah, itu ya. Pokoknya kalau dia satu-satunya di dunia, kita pakai the. Termasuk landmark. Landmark sebuah kota ya. Nah. Oke, sangat gampang sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Ada of, ada is, ada scientist, ada reptilian cortex. Ingat ya, kita cari verb atau auxiliary verbnya dulu yang digaris. Nah, di sini ada is ya. Ada auxiliary verb is yang digaris. Verb ada, verb atau kata kerja tidak ada yang digaris ya. Berarti kita mulai dari is ini ya, auxiliary verb yang digaris. Kemudian apa langkah kita tadi lagi? Sesuaikan dengan subjeknya. Ya, sesuaikan nomor 2 ya, sesuaikan dengan subjeknya. Nah, subjeknya yang mana? Berarti dari the sampai evolve ya, itu semua adalah subjek. Nah, ini juga panjang subjeknya ya. Kita harus mencari subjek intinya. Nah, yang mana subjek intinya kalau dia panjang seperti ini? Nah, ini sangat mudah ya. Ini ada of. Ada of ya, preposisi. Ingat tadi ya, soal sama dengan soal nomor 2. Ini ada in ya, preposisi in. Maka yang menjadi subjek inti adalah kata sebelum preposisi. Berarti nomor 4 juga sama. Ini ada preposisi of. Jadi preposisi itu adalah kata yang kecil-kecil ya. In, on, at, of. Nah, ini adalah kita sebut dengan preposisi. Preposition ya. Nah, berarti yang menjadi subjek intinya berarti sebelumnya ya. The first. The first of our 3 brains. Nah, the first yang pertama. The first yang pertama berarti dia tunggal ya, satu. Berarti kalau tunggal udah cocok di sini is, mendesis. Ingat ya, subjeknya tunggal berarti verb atau auxiliary verbnya pilih yang mendesis. Berarti ini benar. Bagaimana dengan A? Tidak ada masalah juga di sini ya. The first of all 3 brains. Yang pertama dari 3 otak kita yang berkembang.
1 dari 3. Jadi of di sini bisa berarti dari. Yang pertama dari 3. Berarti of di sini tidak ada masalah. Benar juga. Kemudian ada scientist, ada reptilian cortex. Sini scientist ya, ilmuwan. Ini ada scientist, kemudian di sini ada call. Walaupun call-nya di sini tidak digaris ya. Nah, ingat lagi, kita harus menyesuaikan verb atau auxiliary verb dengan subjek. Loh, Miss, apakah ini subjek? Iya, karena ini sudah kalimat lengkap ya. Karena kalimat itu terdiri dari subjek dan verb. Atau verb ini bisa juga predikat ya dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah ada subjek, ada verb, itu pasti kalimat. Nah, di sini the first of all three brands to evolve, ini semuanya adalah subjek ya. Subjek, cuman ini yang menjadi subjek intinya adalah the first. Kemudian predikatnya mana atau verbnya mana? Ini, predikatnya ini. Is ini. Oke, berarti ini subjek, ini verb atau auxiliary verb. Berarti ini udah satu kalimat ini. Kemudian ini lagi, ini scientist, ini call. Ini verb ya. Kemudian ini subjeknya. Oke, ini subjeknya. Ini verbnya. Satu kalimat ini. Kemudian kalau yang kalimat yang pertama dari the first sampai evolve adalah subjeknya. Ini adalah verbnya. Is-nya adalah verb. Berarti ada berapa kalimat nih? 2 kalimat ya. Satu kalimat. Ini juga satu kalimat. Nah, ini scientist digarisbawahi. Nah, yang tidak digarisbawahi adalah verbnya. Verbnya apa? Ko, asli. Kalau verbnya asli, berarti subjeknya harus jamak. Ingat lagi ya. Verb atau auxiliary verbnya tidak mendesis. Ko ini kan tidak mendesis ya. Asli dia. Maka subjeknya harus jamak. Nah, berarti scientist ini kita harus jadikan jamak. Caranya tambah s pada katanya. Berarti yang salah di sini adalah C. Itu ya penjelasannya. Nah, lihat lagi nomor 5. Ada have, always been, in, sama prodigies. Tetap ya, kita cari dulu verb atau auxiliary verb. Ada ini, ada have ya. Nah, kemudian kita mulai dari sini. There have. Apakah sudah benar there have? Ini there have ya. There have itu kan ada, telah ada. Ada there have, ada there has. Nah, artinya apa? Telah ada. Nah, there have diikuti oleh plural noun. Ini R ya. Kata benda jamak. Jadi plural ini jamak. Jadi there have diikuti oleh kata benda jamak. Kalau there has itu diikuti oleh singular noun. Kata benda tunggal. Nah, di sini ada there have. Benar tidak pemakaian have di sini? Kita lihat lagi kata bendanya. An interest. Sebuah minat, sebuah perhatian. An interest. Ini tunggal ya? Ada an-nya di sini. Ini tunggal. Nah, kalau tunggal kita pakai has di sini. Tidak have, tapi has. Maka yang salah di sini adalah A. Oke, sangat mudah sebenarnya. Jadi adik-adik tinggal menghafal 1, 2, 3 ini. Cara ini, nah, maka adik-adik akan lebih mudah untuk menjawab soal TOEFL. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal TOEFL berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan ikon loncengnya sehingga adik-adik dapat pemberitahuan jika ada video-video baru. Dan jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik tuliskan di kolom komentar. Oke, see you.